Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang petualang muda bernama Dika mendapat undangan dari seorang peneliti alam, Pak Surya, untuk ikut dalam ekspedisi menjelajahi alam liar Indonesia. Mereka akan mendaki gunung, menembus hutan belantara, dan menjelajahi danau yang tersembunyi. Tim ini terdiri dari Alia, fotografer alam, Rizal, ahli navigasi, dan Pak Surya, pemimpin ekspedisi. Perjalanan dimulai dari sebuah desa kecil di kaki gunung di Sumatera. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Dika berdiri di depan jendela kereta yang melaju melewati hamparan sawah hijau. Udara sejuk pegunungan mulai terasa, memberi pertanda bahwa ia semakin dekat ke tujuan. Perjalanan ini bukan sekadar liburan, melainkan petualangan yang telah lama ia impikan. Sebuah ekspedisi ke alam liar bersama seorang peneliti terkenal, Pak Surya. Stasiun kecil di kaki gunung menyambutnya dengan kesunyian. Hanya ada beberapa penumpang yang turun, sementara kereta perlahan menjauh, meninggalkan suara gemuruh yang semakin menghilang di kejauhan. Dika menarik napas dalam, lalu melangkah menuju sebuah warung kecil tempat ia berjanji bertemu dengan tim ekspedisi. Di sudut warung, seorang pria berusia sekitar 50-an duduk dengan tenang. Rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya tajam, penuh pengalaman. Ia adalah Pak Surya. Di sebelahnya, seorang gadis berambut panjang dengan kamera tergantung di lehernya. Itu pasti Alia, fotografer alam yang akan mendokumentasikan perjalanan mereka. Dan seorang pria bertubuh tinggi dengan ransel besar di punggungnya, Rizal, sang navigator. "Kamu pasti Dika," sapa Pak Surya sambil tersenyum. "Kami sudah menunggu." Dika mengangguk dan duduk bersama mereka. Percakapan berlangsung hangat, membahas rute perjalanan yang akan mereka tempuh. Mereka akan mendaki gunung, memasuki hutan tropis, menyusuri sungai, dan mencapai sebuah danau tersembunyi yang jarang dijamah manusia. "Kita akan berangkat pagi-pagi sekali," kata Pak Surya. "Jalur menuju gunung cukup menantang, jadi kita harus bersiap." Malam itu, Dika hampir tak bisa tidur. Angin gunung bertiup dingin di luar jendela penginapan sederhana mereka. Ada perasaan berdebar di dadanya, sebuah campuran antara kegembiraan dan ketegangan. Keesokan paginya, langit masih gelap ketika mereka mulai melangkah. Senter di tangan mereka menyorot jalan setapak yang menanjak perlahan. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin terdengar suara hutan yang hidup. Dahan pohon bergesekan tertiup angin. Serangga bernyanyi dalam irama yang tak pernah berhenti. Setelah beberapa jam berjalan, langit mulai berwarna jingga. Matahari perlahan muncul di balik pegunungan, menyorot kabut tipis yang mengambang di atas lembah. Pemandangan itu begitu memukau, membuat mereka terdiam sejenak. Namun, keindahan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, langkah Rizal terhenti. Ia menyorotkan senter ke tanah. "Ada sesuatu di sini," gumamnya pelan. Dika dan Alia mendekat. Jejak kaki, bukan jejak manusia, melainkan jejak besar yang terlihat cukup segar di tanah basah. Mereka saling berpandangan. "Ini bukan jejak rusa atau tapir," kata Pak Surya dengan nada serius. "Kita harus lebih waspada." Angin berembus kencang, membawa aroma hutan yang lembab. Di kejauhan, terdengar suara gemerisik di antara pepohonan. Seakan sesuatu tengah mengintai mereka di balik kegelapan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih hati-hati. Bayangan-bayangan di antara pepohonan terasa lebih mencekam. Perjalanan baru saja dimulai, namun alam liar sudah menunjukkan rahasianya. Kabut masih menyelimuti pepohonan ketika Dika dan tim melanjutkan pendakian. Suasana pagi terasa begitu sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di tanah lembab. Jejak kaki misterius yang mereka temukan tadi masih menghantui pikirannya. Tapi mereka memilih untuk tetap fokus pada tujuan. "Gunung ini tidak hanya terkenal karena keindahannya," kata Pak Surya sambil melangkah, "tapi juga karena misteri yang menyelimutinya." Dika menatap pria itu penuh tanda tanya,
Tetapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, langkah mereka terhenti. Jalur di depan mereka mulai menanjak curam. Akar pohon menjalar seperti tangan raksasa, mencengkeram tanah dengan kuat. Batu-batu besar berserakan di sepanjang jalan. "Kita harus ekstra hati-hati," ucap Rizal. "Salah langkah, kita bisa tergelincir." Mereka merayap naik dengan susah payah. Nafas Alia mulai memburu, keringat membasahi dahinya. Dika sendiri merasa tubuhnya mulai kehabisan tenaga, tetapi ia tidak ingin tertinggal. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah gunung ini tidak mengizinkan mereka mencapai puncaknya dengan mudah. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari atas. "Batu jatuh!" teriak Rizal. Mereka segera berlindung di balik pohon besar. Batu-batu sebesar kepala manusia meluncur deras ke bawah, menghantam tanah dengan suara menggelegar. "Apa itu?" tanya Alia dengan napas tersengal. Pak Surya memandang ke atas dengan sorot mata tajam. "Mungkin tanah di atas longsor sedikit," katanya. "Atau ada sesuatu di sana." Dika menelan ludah. Kata-kata itu membuat dadanya berdebar. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya fenomena alam biasa. Setelah keadaan kembali tenang, mereka melanjutkan perjalanan. Langkah mereka semakin berat, tetapi semangat mereka tetap menyala. Matahari mulai meninggi, menyinari puncak gunung yang semakin dekat. Ketika akhirnya mereka mencapai sebuah dataran luas di ketinggian, mereka memutuskan untuk beristirahat. Dari tempat ini, mereka bisa melihat hamparan hutan yang begitu luas, seakan tanpa batas. Namun, tiba-tiba Dika merasakan sesuatu yang aneh. Udara yang tadinya sejuk mendadak terasa lebih dingin. "Ada yang tidak beres," bisiknya. Rizal mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Seketika, suara hutan yang semula ramai mendadak sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, seolah alam sedang menahan napas. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh lagi. Kali ini bukan batu jatuh. "Ada sesuatu yang bergerak di atas sana," ujar Pak Surya dengan nada serius. Mereka semua menatap ke puncak gunung. Bayangan besar melintas di antara pepohonan, terlalu cepat untuk bisa dikenali. Jantung Dika berdegup kencang. Apa yang sedang mereka hadapi di sini? Mereka belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, petualangan ini baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Angin berembus kencang di puncak gunung, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dika, Alia, Rizal, dan Pak Surya berdiri diam, menatap ke arah bayangan yang melintas di antara pepohonan. Tidak ada yang berani bersuara, hanya napas mereka yang terdengar. "Apa itu tadi?" bisik Alia. Suaranya hampir tak terdengar. Pak Surya menggeleng pelan. "Aku belum yakin, tapi kita harus lebih berhati-hati." Mereka melanjutkan perjalanan, menuruni sisi lain gunung yang lebih curam. Jalur setapak itu jarang dilalui orang, ditumbuhi lumut dan akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah hutan ini ingin menelan mereka. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana semakin mencekam. Pepohonan tinggi menjulang, menghalangi cahaya matahari. Di kejauhan, suara gemercik air terdengar, pertanda ada sungai yang harus mereka lewati. Namun sebelum mereka sampai ke sungai, Rizal tiba-tiba berhenti. "Jejak ini lagi," gumamnya. Di tanah yang lembab, terlihat jejak kaki besar yang tidak wajar. Bentuknya seperti cakar, dengan 4 jari panjang yang mencengkeram tanah. Kali ini jejak itu lebih jelas daripada yang mereka temukan sebelumnya. Alia mengangkat kameranya, memotret jejak itu dengan ekspresi waspada. "Kita harus tetap tenang," kata Pak Surya. "Apapun yang membuat jejak ini, kita belum tahu apakah itu berbahaya atau tidak." Dika menelan ludah. Ia tidak yakin bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Langkah mereka berlanjut melewati semak-semak tinggi. Samar-samar, suara air sungai semakin dekat. Namun sebelum mereka sampai, Dika melihat sesuatu di kejauhan. "Pak Surya, lihat itu," serunya pelan. Di antara pepohonan, ada gubuk tua yang hampir runtuh.
Dinding kayunya lapuk, atapnya sebagian roboh. Tidak ada tanda kehidupan di sana, tapi suasana di sekitarnya terasa ganjil. "Apa ada orang yang tinggal di sini?" tanya Alia. Pak Surya menggeleng. Tidak ada catatan tentang permukiman di daerah ini. Mereka mendekati gubuk itu dengan hati-hati. Pintu kayunya sudah hancur separuh. Dika mengintip ke dalam, lalu mundur dengan cepat. "Ada sesuatu di dalam," bisiknya dengan napas tertahan. Rizal menyorotkan senter ke dalam. Di lantai gubuk, mereka melihat sisa-sisa tulang yang berserakan. Beberapa masih utuh, beberapa lainnya terlihat seperti telah digerogoti sesuatu. Jantung Dika berdegup lebih cepat. Apakah ini milik manusia atau hewan? Sebelum mereka bisa menganalisis lebih jauh, suara gemerisik terdengar dari arah belakang. Seseorang, atau sesuatu, sedang mengawasi mereka dari dalam kegelapan hutan. Dika menahan napas. Matanya terpaku ke arah semak-semak yang bergoyang pelan di pinggir gubuk tua. Suara gemerisik semakin jelas, seolah sesuatu sedang bergerak mendekat. Alia menggenggam kameranya lebih erat, sementara Rizal merapatkan tangan ke ranselnya, siap mengeluarkan pisau lipat jika diperlukan. Pak Surya memberi isyarat agar mereka tetap diam. Ia meraih tongkat kayu di dekatnya, bersiap menghadapi apapun yang muncul dari kegelapan. Lalu, dari balik semak-semak, keluarlah sesosok makhluk. Seekor kijang melompat keluar, matanya penuh ketakutan. Nafas mereka semua terhenti sejenak. Namun sebelum mereka bisa merasa lega, terdengar suara lain dari dalam hutan. Kali ini bukan suara gemerisik daun, melainkan napas berat yang dalam. Dika menoleh dengan cepat. Di antara pepohonan, ia melihat sepasang mata merah berkilat dalam kegelapan. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Ada sesuatu di sana," bisik Alia. Suaranya bergetar. Pak Surya memejamkan mata sesaat sebelum berkata pelan, "Jangan bergerak mendadak. Mundur perlahan." Mereka mengikuti instruksinya. Langkah demi langkah, mereka mundur menjauhi gubuk. Dika bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Napas berat itu masih terdengar, tapi makhluk itu tidak langsung menyerang. Namun saat mereka berbalik, terdengar suara geraman rendah yang membuat mereka semua membeku. Makhluk itu keluar dari bayangan. Berdiri di hadapan mereka adalah sosok berbulu hitam pekat, lebih tinggi dari manusia biasa. Mata merahnya menatap tajam, dan cakar panjangnya mencengkeram tanah. Dika tidak pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Bukan harimau, bukan beruang. Makhluk ini seperti legenda yang hanya ada dalam cerita rakyat. Pak Surya merendahkan suaranya. "Jangan lari." Tapi sebelum perintah itu selesai, Rizal terpeleset ke belakang. Kakinya menginjak ranting kering yang patah dengan suara nyaring. Makhluk itu menggeram lebih keras. Tiba-tiba, ia melompat ke arah mereka. Dika hanya sempat melihat bayangan hitam besar melompat ke arah mereka sebelum tubuhnya bereaksi sendiri. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Di belakangnya, Alia, Rizal, dan Pak Surya juga melesat, menerobos semak belukar tanpa peduli ranting-ranting yang menggores kulit mereka. Suara geraman makhluk itu menggema di seluruh hutan. Langkah kakinya yang berat menghantam tanah, mengejar mereka dengan kecepatan mengerikan. "Dika, ke kiri!" teriak Pak Surya. Dika menuruti perintahnya tanpa berpikir. Mereka berbelok ke jalur menurun yang lebih curam, berharap bisa mengacaukan langkah makhluk itu. Namun bukannya menjauh. Suara derap langkah itu semakin dekat. "Lari ke sungai," seru Rizal yang berlari di depan. "Aku mendengar suara air." Dika mencoba fokus di antara ketakutannya. Benar, di kejauhan terdengar gemuruh air yang deras. Jika mereka bisa mencapai sungai, mungkin ada cara untuk menghindari kejaran makhluk itu. Tapi tiba-tiba, Alia tersandung akar pohon dan jatuh tersungkur. "Alia!" Dika berhenti sejenak dan berbalik. Alia mencoba bangkit, tapi kakinya terkilir. Wajahnya meringis menahan sakit. Dika tidak berpikir panjang. Ia menarik tangan Alia dan membantunya berdiri. Namun sebelum mereka bisa melangkah lagi, bayangan hitam itu muncul dari semak-semak, berdiri hanya beberapa meter dari mereka.
Nafas beratnya terdengar jelas. Matanya bersinar marah dalam kegelapan. "Alia, cepat!" Pak Surya dan Rizal juga berbalik. Wajah mereka penuh ketegangan. "Ke sungai sekarang!" Pak Surya mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Batu itu mengenai tubuhnya, tapi hanya membuatnya semakin murka. Makhluk itu menggeram keras, lalu melompat ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berempat berlari sekencang mungkin. Dika setengah menyeret Alia, mengabaikan nyeri di kakinya. Di depan mereka, tanah tiba-tiba berakhir. Tepat di bawahnya, sungai besar mengalir deras di antara bebatuan. "Melompat sekarang!" seru Rizal. Tanpa pilihan lain, satu persatu mereka melompat ke dalam arus deras. Saat tubuhnya menyentuh air dingin, Dika hanya sempat menarik napas dalam-dalam sebelum tenggelam ke dalam pusaran yang kuat. Di atas tebing, makhluk itu menggeram marah, menatap mereka yang hanyut terbawa arus. Namun sesuatu yang lebih besar menanti di dalam sungai. Dingin menusuk tulang saat tubuh Dika terbawa arus sungai yang deras. Ia berusaha menggerakkan tangannya, mencoba berenang ke permukaan. Cahaya matahari berkilauan di atas air, tapi arus terlalu kuat, menyeretnya semakin dalam. Di sekelilingnya, Rizal dan Pak Surya juga berjuang melawan derasnya air. Alia terlihat sedikit lebih jauh, berusaha bertahan dengan menempel pada batang kayu yang hanyut. Dika mengayuh sekuat tenaga. Saat kepalanya akhirnya muncul ke permukaan, ia menarik napas panjang. Paru-parunya terasa terbakar karena kehabisan udara. Namun belum sempat ia mencari pijakan, arus kembali menghantam tubuhnya. Sungai ini lebih besar dari yang mereka perkirakan, dan semakin ke hilir, arusnya mulai melambat. Dika melihat ke depan. Air sungai mulai melebar, berubah menjadi sebuah danau besar yang dikelilingi tebing-tebing tinggi dan pepohonan lebat. Mereka telah tiba di tempat yang tersembunyi. "Semua baik-baik saja?" teriak Pak Surya. Suaranya sedikit terengah. Alia mengangkat tangan, masih memegangi batang kayu. Rizal berenang mendekatinya, membantu menepikan tubuhnya ke tepi danau. Dika menghela napas lega. Mereka selamat. Namun sesuatu terasa janggal. Danau ini terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada hewan yang bergerak di sekitar tepian. Airnya terlalu jernih, hingga Dika bisa melihat ke dasar yang gelap di bawahnya. "Lihat ini," gumam Rizal. Ia menunjuk ke sebuah batu besar di tepi danau. Ada pahatan aneh di permukaannya, seperti simbol kuno yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pak Surya mengernyit. "Ini bukan pahatan alami. Seseorang pernah tinggal di sini." Alia meraba pahatan itu, lalu menoleh ke arah Dika. "Apa menurutmu ini ada hubungannya dengan makhluk tadi?" Belum sempat Dika menjawab, terdengar suara gemuruh dari tengah danau. Air berputar pelan, menciptakan pusaran halus yang semakin membesar. Dika menegang. Sesuatu sedang bergerak di dalam sana. Perlahan, dari kedalaman air yang gelap, muncul sebuah bayangan besar yang semakin jelas. Alia menelan ludah. "Apa itu?" Mata Dika melebar saat melihat sesuatu naik ke permukaan. Danau ini menyimpan sesuatu yang lebih berbahaya. Air danau berputar semakin kencang, membentuk pusaran besar di tengahnya. Dika dan yang lain terpaku menatap bayangan hitam yang perlahan muncul dari kedalaman. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Lalu, dari dalam air, muncullah sosok raksasa. Sebuah patung batu yang menyerupai manusia setengah hewan berdiri tegak. Matanya yang terbuat dari kristal hijau berkilau tajam. Tubuhnya dipenuhi lumut dan akar yang melilit seperti makhluk yang telah tertidur selama ratusan tahun. Namun perlahan, retakan-retakan muncul di permukaannya. Patung itu bergerak. Alia mundur dengan napas memburu. "Ini tidak mungkin." Rizal menelan ludah. "Dia hidup." Pak Surya segera menarik mereka semua ke balik bebatuan di tepi danau. "Jangan bersuara." Dika mencengkram tanah, menahan napas saat melihat raksasa batu itu mengangkat kepalanya. Suara geraman berat keluar dari mulutnya yang retak. "Apa ini?" gumam Dika dalam hati. Raksasa itu perlahan melangkah ke daratan,
Air yang mengalir dari tubuhnya menciptakan genangan di tanah. Ia menoleh ke sekeliling, seakan mencari sesuatu. Lalu, terdengar suara lain dari dalam hutan. Suara geraman yang tak asing lagi. Dari balik pepohonan, sosok berbulu hitam yang mengejar mereka sebelumnya muncul, berdiri menantang di hadapan raksasa batu. Matanya yang merah bersinar, penuh amarah. Dika menegang. Dua makhluk itu saling menatap, seolah ada permusuhan lama yang belum terselesaikan. Lalu, tanpa peringatan, raksasa batu itu mengayunkan tangannya. Makhluk hitam melompat menghindar, lalu menerjang balik. Tanah berguncang saat pertarungan dua makhluk raksasa itu dimulai. Dika tahu, mereka harus segera pergi dari sini sebelum terjebak di antara pertarungan para penjaga alam liar ini. Namun, sesuatu menahan langkahnya. Di balik bebatuan tempat mereka bersembunyi, ada sebuah peti kecil yang terbuat dari kayu tua. Ukirannya mirip dengan simbol di batu besar tadi. Dika menatap peti itu dengan rasa penasaran. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Dan apakah ini alasan kenapa makhluk-makhluk itu terbangun? Dika menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh peti kayu tua itu. Ukirannya terasa kasar, seperti telah terpendam selama ratusan tahun. Di sekelilingnya, suara pertempuran antara raksasa batu dan makhluk hitam menggema, mengguncang tanah di bawah kakinya. "Apa yang kau lakukan?" bisik Rizal. Matanya melebar melihat peti di tangan Dika. "Aku tidak tahu. Tapi aku merasa ini penting," balas Dika pelan. Pak Surya menoleh cepat. "Jangan dibuka sekarang. Kita harus keluar dari sini dulu." Tapi terlambat. Begitu Dika mengangkat tutup peti, udara di sekitar mereka berubah. Angin bertiup kencang, membawa bisikan aneh yang terdengar dari segala arah. Dari dalam peti, ada sepotong batu kristal berwarna biru tua. Saat cahaya menyentuhnya, batu itu berkilau dengan pola seperti kilatan petir. Lalu, sesuatu terjadi. Makhluk hitam yang bertarung melawan raksasa batu tiba-tiba menggeram keras, seolah merasakan keberadaan kristal itu. Matanya yang merah menyala semakin terang. Ia menoleh tajam ke arah Dika. "Kita ketahuan," bisik Alia ketakutan. Tanpa ragu, makhluk hitam itu melompat, menerjang mereka dengan kecepatan mengerikan. "Tutup petinya, Dika," seru Pak Surya. Dika buru-buru menutup peti, tapi terlambat. Tiba-tiba, raksasa batu mengangkat tangan dan meninju tanah dengan kekuatan luar biasa. Getaran hebat terjadi, membuat tebing di sekitar danau mulai runtuh. "Semua lari ke hutan," teriak Pak Surya. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari, meninggalkan danau yang kini kacau balau. Batu-batu besar berjatuhan. Suara gemuruh memenuhi udara. Di belakang mereka, makhluk hitam berusaha mengejar, tapi raksasa batu menahan langkahnya, mencegahnya pergi. Dika dan yang lain terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak tahu kemana arah tujuan mereka. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Peti itu menyimpan sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan kini, rahasia itu telah terungkap. Dilanjut ke part 2.